Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dan apapun keadaan kita, kita selalu memiliki hati yang percaya akan penyertaan kasih Tuhan. Senang sekali kita pada hari ini dapat berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik pada hari ini, Hari Pesta Santo Andreas Rasul. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang sudah hadir menjadi narasumber kita hari ini, Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia. Apa kabar Romo Yakin? Baik, Gio, terima kasih. Halo, apa kabar, sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga selalu sehat dan dilimpahi rahmat berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Romo sudah hadir menjumpai sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai renungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas, Rasulmu, telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan bacaan Injil dari Injil Matius. Baiklah, marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Di tepi Danau Galilea, Tuhan melihat dua orang bersaudara, Petrus dan Andreas. Ia memanggil mereka, katanya, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bacaan pertama, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, "Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan." Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi,
Iman timbul dari pendengaran, dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita pada hari ini. Nah, Romo yakin, silahkan Romo boleh disampaikan renungan iman dari Romo untuk kita semua. Ya, sebagaimana kita ketahui, Rasul Andreas adalah salah satu dari ke-12 rasul. Bahkan dia dikatakan sebagai rasul yang mengantar rasul-rasul lain kepada Kristus, atau dijuluki sebagai pengantar kepada Kristus. Sama seperti Andreas yang mengantar Simon Petrus kepada Yesus. Begitupun dalam kisah pergandaan roti, Andreaslah yang membawa anak yang membawa makanan 5 roti 2 ikan kepada Kristus. Maka dari pribadi Andreas ini yang mungkin kurang terdengar, tetapi kita bisa melihat karakter kepribadian dari Andreas yang tidak banyak bicara, tetapi berani melakukan sesuatu. Andreas adalah saudara Simon. Dia lahir di Betsaida sebagai seorang nelayan. Ia mula-mula merupakan murid dari Rasul Yohanes Pembaptis.
Dan kemudian dia bersama dengan kawan-kawannya bertemu dengan Yesus dan menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Dan Andreas, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus yang kita dengar dalam bacaan Injil, bisa dikatakan sebagai murid-murid pertama dari Kristus. Walaupun tidak banyak tulisan tentang Andreas, tetapi dipercaya bahwa Andreas ini mewartakan Injil bahkan sampai ke Eropa Utara, ke Armenia, ke Hungaria, ke Serbia, bahkan ke Rusia. Dan menurut tradisi pula, Konstantinopel juga didirikan oleh Rasul Andreas. Namanya diabadikan dan menjadi pelindung, santo pelindung dari negara-negara Eropa sampai sekarang. Santo Andreas wafat sebagai martir, dia digantung dengan salib berbentuk X. Dan dalam dia tidak dipaku, hanya sekedar diikat saja, sehingga penderitaannya agak lama. Dan selama 2 hari dia menderita itu, dia terus-menerus berkhotbah, menyampaikan pesan-pesan, wejangan-wejangannya kepada orang-orang yang mendengarkan, yang ada di bawah kaki salib X-nya itu. Nama Andreas, kalau kita lihat dari etimologinya, itu memiliki makna atau memiliki arti bernilai, memiliki nilai atau berkualitas. Hal ini pula yang ditampakkan oleh Rasul Andreas dalam perjalanan panggilannya. Bagaimana ia dibentuk oleh Yesus dan menjadi orang yang memiliki makna hidup, memiliki nilai untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Kita pun juga dipanggil untuk memiliki makna hidup. Agar kita bisa memiliki nilai, kita diajak untuk berani mengikuti Yesus. Sama seperti dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, dikatakan, Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Dan pada saat itulah mereka mengikuti Yesus. Maka jangan sampai kita memaksa Yesus yang mengikuti kita, melainkan kitalah diajak untuk mengikuti Yesus, sehingga kita pun mendapatkan nilai dalam kehidupan ini. Itu sekilas tentang Santo Andreas Rasul yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Seperti itu, Ibu Gio. Iya, baik. Terima kasih, Romo. Yakin ternyata begitu banyak ya, Romo, teladan dari Santo Andreas yang bisa kita contoh sebagai pengikut Kristus. Tadi diantaranya Romo menekankan bahwa Rasul Andreas adalah sosok yang tidak banyak bicara, tapi lebih berani melakukan sesuatu atau tindakan nyata seperti itu ya, Romo ya. Nah, Romo, kalau di perikop Injil ini kan Tuhan Yesus memanggil ya Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes. Itu kan mungkin panggilannya em, secara nyata dapat langsung mereka dengar, mereka lihat seperti itu ya Romo ya. Untuk kita Romo yang di masa sekarang sebagai pengikut Kristus, itu bagaimana Romo kita dapat mengenali panggilan dari Tuhan Yesus? Sangat jelas, agar kita bisa mendengarkan panggilan, kita perlu mengasah pendengaran kita. Seperti orang biasa saja, kehidupan normal, kita mungkin ada orang yang memanggil-manggil kita, tetapi karena kita terlalu sibuk dalam keramaian, sehingga akhirnya panggilan dari orang tersebut sama sekali tidak kita dengar. Maka hal yang paling utama dan pertama adalah bagaimana kita belajar mendengarkan. Agar kita bisa mendengarkan, kita perlu hening, mengambil waktu hening, mengambil waktu sendiri mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Artinya, bagaimana kita membina hidup doa kita secara rutin. Jangan sampai kita disibukkan dengan keramaian dunia yang ada, sehingga
suara Tuhan yang sebenarnya setiap hari memanggil kita tidak sampai kita dengar atau tidak sampai ke telinga kita. Maka sangat jelas bagaimana kita diajak untuk belajar mengasah pendengaran kita terhadap sabda-sabda Allah dalam hidup ini. Ya, baik Romo. Jadi penting ya Romo ya agar kita bisa mendengar suara Tuhan, kita harus memang menyediakan ya Romo ya, katakanlah waktu hening atau waktu untuk berdoa seperti itu ya Romo. Iya. Maka sangat jelas kenapa Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku." Kita diajak untuk mengikuti pola hidup Kristus. Pola hidup Kristus seperti apa sih? Kita bisa melihat atau mendengar dalam bacaan-bacaan Injil. Dikatakan pagi-pagi buta, Yesus berdoa. Yesus naik ke gunung untuk berdoa seorang diri. Banyak ayat-ayat yang mengungkapkan hal tersebut. Maka, bagaimana kita mengikuti Yesus yang senantiasa berdoa? Bukan hanya sibuk dengan pikiran, dengan urusan kita pribadi, tetapi bagaimana kita juga belajar mendengarkan suara Tuhan. Maka kita pun diajak untuk berani mengikuti Yesus. Agar kita bisa mengikuti Yesus, kita diajak untuk mengenal pribadi Kristus. Bukan hanya sekedar tahu. Pengetahuan sangat berbeda dengan pengenalan. Kalau ditanya apakah Bugio tahu Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Tahu Bapak Prabowo. Apakah kenal dengan Bapak Prabowo? Mengenal bukan hanya sekedar tahu, mengenal jauh lebih dalam, mengenal warna favoritnya, mengenal perkataan-perkataannya, gimik mukanya, keinginannya, harapannya, bukan hanya sekedar tataran fisik, jasmani, tapi sampai mendalam. Sehingga akhirnya orang yang saling mengenal, misalkan suami istri yang saling mengenal, bisa melihat reaksi suaminya sudah seperti itu, tandanya suaminya nggak suka. Ya sudah, jangan diteruskan. Kalau misalkan melihat reaksi istrinya seperti ini, tandanya istrinya itu sungguh-sungguh mengharapkan bantuan. Dengan sendirinya, suami yang memahami mengenal istrinya pasti menolong dengan segera. Itulah perbedaan antara hanya sekedar tahu dan mengenal. Kita justru diajak untuk bukannya sekedar tahu siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, tetapi bagaimana kita diajak untuk mengenal. Agar kita mengenal tahapannya, ya nggak apa-apa kita belajar dulu, kita tahu dulu. Taunya dari mana? Dari kitab suci. Maka dalam bacaan pertama sangat jelas Rasul Paulus mengatakan bagaimana kita diajak untuk bersuka cita, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya, kita diajak untuk membaca kitab suci sesering mungkin, merenungkan sabda Allah, sehingga akhirnya kita bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita mengenal. Dari mengenal, akhirnya kita bisa mendengarkan, memberikan hati kita, perhatian kita kepada sabda-sabda Allah, dan menghidupi sabda itu dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perkataan-perkataan, melalui tindakan-tindakan nyata kita. Seperti itu, Ibu Gio. Iya, baik. Menarik, Romo. Romo disampaikan dengan kita semakin mengenal Tuhan, tentu kita akan menjadi peka ya, Romo ya. Jadi mengetahui apa sih yang Tuhan itu berkenan untuk kita melakukan, untuk kita perbuat ya, Romo ya. Ya, terima kasih, Romo yakin untuk inspirasi iman yang sudah disampaikan untuk kita semua di sesi pertama ini. Nantinya kita di sesi kedua akan melanjutkan perbincangan iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan perbincangan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami melanjutkan, kami kembali sampaikan informasi kepada para sahabat yang mungkin ingin memberikan sharing iman, masukan maupun saran, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, Romo yakin tadi di sesi pertama kan Romo sudah menjelaskan, memberikan renungan iman untuk kita dan juga diantaranya teladan dari Rasul Andreas atau Santo Andreas ya Romo yang pestanya kita peringati hari ini. Romo kalau kita kembali lagi ke perikop Injil, di sana kan dikatakan Tuhan Yesus memanggil Andreas dan Petrus, mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia, begitu Romo. Padahal keseharian mereka kan adalah penjala ikan, gitu ya Romo. Ini apakah artinya bahwa Tuhan itu memanggil untuk tujuan yang lebih besar daripada keseharian kita, Romo? Ya, eh, sebagaimana dalam perikop yang lain dikatakan terlalu sedikit eh, hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita kalau kita hanya sekedar bertujuan untuk diselamatkan saja. Artinya Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya untuk memiliki tujuan besar. Artinya ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi kita diajak untuk berani ikut serta dalam karya penyelamatan itu. Artinya, sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk juga belajar menyelamatkan sesama. Maka, sangat jelas, bukan hanya sekedar menjadi penjala ikan yang untuk mencukupi kebutuhan harian, makanan, perut kita saja, tetapi bagaimana kita diajak untuk menjadi penjala manusia yang ikut serta dalam karya keselamatan Allah bagi seluruh ciptaan. Seperti itu, Bu Gio. Iya, jadi sebenarnya kita diajak juga ikut serta menyelamatkan sesama ya Romo ya. Keselamatan bukan hanya berhenti sampai di kita saja gitu ya Romo ya. Benar Kita, sekali. mm-mm. Jadi sebenarnya kita pun tidak perlu merasa tidak layak atau tidak cukup pantas atau cukup pintar gitu ya Romo ya untuk eh, mewartakan keselamatan bagi orang lain ya Romo. Ya, bagaimana akhirnya kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan Allah. Allah rela berkorban, memberikan putranya yang dikasihi untuk menebus kita. Artinya, Allah berani mengorbankan putranya yang paling berharga demi menyelamatkan kita. Betapa berharganya kita, betapa Allah mencintai kita. Maka jangan sampai akhirnya kita malah meremehkan diri kita sendiri, kita malah tidak menghargai diri kita sendiri, bahkan mungkin kita malah membenci diri kita sendiri. Kalau seperti itu, kita sama sekali tidak menghargai pengorbanan Allah. Kita menyia-nyiakan pengorbanan Allah yang mengajak kita untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Seperti itu, Gio. Iya Romo. Jadi sebenarnya seperti saat kita menerima pembaptisan pun juga kita sudah memiliki misi juga ya Romo ya di hidup kita untuk turut mewartakan keselamatan itu kepada orang lain. Ya, Maka sangat jelas dalam bacaan pertama mengapa Paulus mengajak kita membaca kitab suci, mewartakan kabar gembira atau kabar baik. Injil, kabar baik, itu disebut juga Injil, Evangelium. Maka mewartakan Injil, mewartakan kabar baik, kita diajak untuk berani menyadari karya kasih Allah dalam hidup kita.
Inilah yang diungkapkan oleh Paulus ke-6 dalam himbauan apostolik Evangelii Nuntiandi, atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan mewartakan Injil. Pewartaan Injil pertama-tama, pewartaan kabar baik, kabar gembira, bukan ditujukan kepada orang-orang sekitar kita saja, tetapi yang pertama dan utama adalah pewartaan Injil ditujukan kepada diri sendiri. Bagaimana kita menyadari kabar baik, kabar keselamatan, kabar gembira dari Tuhan yang ditujukan pertama-tama untuk diri kita. Pada saat kita menyadari bahwa saya berharga, bahwa saya dicintai, bahwa saya sungguh-sungguh diangkat menjadi anak-anak Allah yang terkasih, sebagaimana Kristus, saudara sulung kita, kita pun akhirnya berani mewartakan kabar gembira dengan sukacita, dengan penuh semangat, antusias. Sehingga akhirnya kabar gembira yang kita wartakan itu bukan dengan muka yang murung, cemberut, dengan kemarahan, tetapi dengan kegembiraan yang meluap-meluap, sukacita yang luar biasa mengalir dari diri kita. Itulah yang diungkapkan oleh Paulus ke-6 dalam Evangelii Nuntiandi. Bagaimana kita diajak untuk menyadari karya kasih Allah dalam kehidupan kita, Allah yang mencintai kita, sehingga akhirnya ini menjadi daya yang memampukan kita untuk mewartakan Injil, kabar gembira kepada sesama. Seperti itu. Iya, Romo. Berarti dari hal-hal kecil, jika kita merasa mengalami suatu karya kasih Allah, berkat Allah, kita itu tentunya boleh ya, Romo, atau disarankan memberikan kesaksiannya ya, Romo, kepada saudara-saudara kita. Ya. Ya, sangat benar sekali. Maka, sama seperti para rasul itu mengalami Kristus yang hidup. Pada saat dia menyadari bahwa Allah mencintai mereka, khususnya pada saat Allah mencurahkan rahmat rohnya kepada mereka, pada saat Pentakosta, mereka pun berani mewartakan Injil kepada ke seluruh dunia dengan antusias, dengan bahkan berani menjadi martir, menumpahkan darahnya, memberikan hidup kepada sesama sekitarnya. Seperti itu. Iya, Romo. Romo, saya ingin bertanya dari bacaan pertama ya, Romo ya, dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma ini, ada dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, seperti itu ya, Romo. Lalu ada juga sebelumnya disebutkan bagaimana bisa percaya kalau tidak mendengar tentang Kristus, seperti itu ya. Bagaimana sampai tidak ada yang memberitakan kalau tidak ada yang mengutus ya, Romo. Nah, apakah artinya keselamatan untuk manusia ini sifatnya Tuhan yang berkehendak, Romo. Jadi manusianya pasrah saja gitu, Romo. Menunggu kalau memang Tuhan memilih untuk manusia ini bisa diselamatkan, ya maka akan selamat. Seperti itu, Romo. Tuhan memilih kita semua. Jangan lupa, Tuhan tidak memilih-milih orang, tetapi memilih seluruh ciptaan untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Maka, kalau ini adalah tindakan aktif dari Tuhan, bagaimana wahyu tersebut, karya kasih Allah tersebut perlu ditanggapi oleh manusia. Maka, yang diselamatkan siapa? Yang mau diselamatkan oleh Tuhan adalah semua manusia. Tetapi yang terselamatkan siapa? Orang-orang yang mau menanggapi keselamatan Allah tersebut dan ikut serta dalam karya keselamatan itu. Maka inisiatif Tuhan pertama-tama, ya. Tetapi bagaimana inisiatif itu perlu ditanggapi pula secara positif oleh manusia dengan mengatakan, ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu.
fiat voluntas tua, ataupun perkataan Bunda Maria yang mengatakan fiat mi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya, bagaimana kita diajak untuk berani menanggapi inisiatif karya kasih Allah dengan berani mengatakan, ya Tuhan, saya mau. Maka, sangat jelas tadi dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Maka kita perlu mendengarkan sabda Allah terlebih dahulu dalam waktu hening kita, mengasah kepekaan kita, sehingga akhirnya pada saat kita menyadari betapa Allah mencintai kita, maka kita pun diajak untuk bukan hanya sampai sebagai pendengar, tetapi sebagai pewarta sabda Allah itu sendiri. Mewartakan sebagaimana Andreas Rasul yang juga disebut protokletos. Protokletos adalah yang pertama yang dipanggil. Artinya Andreas sudah mendengarkan sabda panggilan Tuhan dan akhirnya Andreas juga mau memanggil orang-orang lain untuk berjumpa dengan Yesus juga. Maka tahap kedua dari setelah mendengarkan, kita pun akhirnya mendapatkan sesuatu yang perlu kita wartakan. Itulah sebabnya, khususnya pada saat nanti, sebentar lagi akan memasuki bulan Advent ya, masa Advent ya. Di masa Advent itu kan biasa ada pendalaman iman. Maka bagaimana akhirnya dalam pendalaman iman kita berani men-sharingkan pengalaman iman kita, pengalaman kasih kita bersama dengan Allah. Jangan sampai akhirnya pengalaman iman itu kita hanya pegang sendiri saja, kita nikmati sendiri. Tetapi sebagai orang Katolik kita diajak untuk berani men-sharingkan pengalaman iman kita, menceritakan kisah kasih kita bersama dengan Allah. Sehingga akhirnya ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Pada saat itulah kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pewarta, bahkan kita pada saat berani mewartakan tersebut dan menghidupi apa yang kita wartakan, kita diajak, kita dipanggil, kita akhirnya menjadi seorang rasul. Rasul yang berani keluar dari kenyamanan diri sendiri. Rasul dalam bahasa Inggris apostle atau dalam bahasa Yunani apostolos, artinya itu berjalan ke tempat yang jauh, diutus berjalan keluar dari dirinya sendiri, dari zona nyaman, dari kenyamanan diri. Kalau dibilang nyaman, mungkin setiap orang lebih memilih, sudah saya nyaman dengan diri saya sendiri, saya nggak peduli, saya menutup mata. Tetapi yang namanya rasul, berani keluar dari zona nyaman, keluar dari diri sendiri, pergi ke tempat-tempat yang baru, berani mencoba hal-hal baru, maka yang namanya rasul adalah berani mewartakan, bahkan mewartakan ke orang-orang yang mungkin baru kita jumpai, dengan kata dan tindakan-tindakan nyata kita. Sehingga akhirnya semakin banyak orang boleh merasakan atau menemukan wajah Kristus, kerahiman Kristus, kerahiman Allah yang ada pada diri kita. Seperti itu Ibu Gio. Ya, amin. Terima kasih Romo, semoga semakin banyak ya Romo ya yang merasakan, menerima wajah Kristus ya Romo dalam hidup mereka. Tadi saya terkesan Romo sudah menjelaskan tentang keselamatan yang awalnya adalah inisiatif dari Allah untuk kita semua. Lalu kita membutuhkan respon manusia juga ya Romo untuk menanggapinya. Lalu bagaimana kita juga harus bertumbuh sehingga nantinya bisa membagikan sharing atau pengalaman kasih Allah itu kepada sesama. Ya, terima kasih Romo Yakin untuk inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Romo, mungkin dari sesi pertama dan kedua ini, apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan permenungan iman kita hari ini? Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih,
sangat jelas dalam renungan yang kita dapatkan pada pesta Santo Andreas Rasul ini. Bagaimana kita diajak untuk menyadari karya kasih Allah dalam hidup ini. Agar kita bisa menyadarinya, kita perlu mengasah pendengaran kita, mengasah hati kita, sehingga kita pun sungguh-sungguh dapat bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan apa yang disampaikan Allah dalam kehidupan kita. Entah dalam doa-doa kita, dalam permenungan kita, dalam kitab suci, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga akhirnya kita semakin menyadari karya kasih Allah yang bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi mengajak kita untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Dan pada saat itulah kita menyadari bahwa saya berarti, saya dicintai, saya berharga di mata Tuhan, dan membuat saya akhirnya berani mewartakan kabar sukacita, karya keselamatan Allah itu dengan penuh antusias, dengan penuh kegembiraan. Sehingga akhirnya pewartaan Injil yang pertama-tama ditujukan kepada kita, akhirnya boleh mengalir dan dibagikan kepada semakin banyak orang melalui kata-kata kita, melalui pewartaan-pewartaan, tindakan-tindakan kita. Pada saat itulah kita diangkat menjadi bukan hanya sekedar pendengar, pewarta, tetapi menjadi rasul-rasul, rasul-rasul kecil yang berani keluar dari zona nyaman kita. Sehingga akhirnya bukan hanya diri kita yang terselamatkan, tetapi semakin banyak orang boleh mengalami keselamatan yang berasal dari Allah. Semoga kita pun melalui pesta Santo Andreas Rasul ini semakin dimampukan untuk menjadi rasul-rasul kecil yang mewartakan keselamatan bagi sesama. Terima kasih. Terima kasih Romo Yakin. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Romo bisa menginspirasi, menggugah kita semua untuk memulai dan semakin dekat dengan Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Kita akan menutup renungan iman kita, Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa penutup dan memohon berkat penutup dari Romo. Ibu Bapa, saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Cinta-Mu kami sungguh rasakan dalam kehidupan ini. Berkat-berkat dan rahmat-Mu sungguh berlimpah, yang membuat kami semakin menyadari akan kasih dan penyertaan-Mu. Mampukanlah kami pada pesta Santo Rasul Andreas ini semakin menyadari cinta-Mu tersebut dan menanggapi cinta-Mu tersebut dengan aktif mendengarkan, menyadari kasih penyertaan-Mu, dan memampukan kami untuk menjadi pewarta, menjadi rasul-rasul kecil-Mu bagi semakin banyak orang, sehingga semakin banyak orang boleh merasakan kasih penyertaan-Mu yang hadir melalui diri kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Yakin untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.